Selama ini, bangsa Mongol kita kenal sebagai bangsa yang bengis dan biadab. Penaklukan Hulagu Khan atas Baghdad yang kemudian menjadi banjir darah kaum muslimin menegaskan penggambaran itu. Tapi kemudian bangsa Mongol juga yang berjasa menyebarkan Islam di sekitar Asia dan Eropa Timur. Dan Berke Khanlah sosok penting yang menjadi perintis jalan keislaman di kekhanan Mongol hingga tersebar Islam di seantero Mongol Raya. Berke atau Birkei adalah nama yang digunakan oleh orang Turki dan Mongol yang berarti kuat. Juga memiliki banyak arti lain seperti solid, powerful, dan in power dalam bahasa Turki kuno. Berke lahir dari pasangan Jochi, putra tertua Genghis Khan. Penulis sejarah Persia Juzjani mengklaim bahwa Berke lahir selama penaklukan Mongol atas Khawarizmia yang terjadi antara tahun 1219 dan 1221. Sementara sejarawan Jean Richard mengklaim bahwa ibu Berke adalah Sultan Khatun atau Risalah binti Khawarizm Shah, putri Muhammad II dari Khawarizm yang merupakan adik dari Sultan Jalaluddin yang ditangkap. Pernikahan antara Jochi dan Sultan Khatun berlangsung pada tahun 1220. Karena itulah agama Islam banyak mempengaruhi jiwa anak-anak Jochi Khan seperti Batu Khan, Berke Khan, dan yang lainnya. Batu Khan sendiri terkenal mengasihi kaum muslimin kendati ia sendiri tidak masuk Islam. Berke hadir bersama beberapa saudara laki-lakinya pada pelantikan pamannya Ogedei sebagai Khan Agung pada tahun 1229. Pada tahun 1236, Berke bergabung dengan saudara-saudaranya di bawah kepemimpinan Batu Khan dalam pasukan besar yang terdiri dari sekitar 150.000 tentara masuk ke wilayah Muslim Volga Bulgars dan Kipchak di dekat Siberia. Batu dan Subutai mengirim Berke ke negara di utara Kaukasus untuk menaklukkan Kipchak di sana. Selanjutnya, mereka menghancurkan kerajaan Ryazan dan Suzdal pada tahun 1237 dan bergerak lebih jauh ke Rusia. Selama musim dingin tahun 1238 sampai 1239, Berke mengalahkan Kipchak dan memenjarakan kepala suku Merkits. Dia kemudian menaklukkan padang rumput yang diairi oleh Kuma dan Terek di sebelah barat Laut Kaspia. Berke selanjutnya bertugas di bawah saudaranya selama invasi ke Eropa, bertempur di pertempuran Mohi, di mana tentara Hongaria dihancurkan. Ketika Ogedei Khan meninggal dan semua pangeran dipanggil untuk kembali ke Mongolia untuk memilih Khan Agung, Berke dan saudara-saudaranya bergabung dengan Batu di Kurultai untuk memilih Khan Agung yang baru. Berke Khan masuk Islam secara resmi di kota Bukhara pada tahun 1252. Ketika dia berada di Sarai-Juk, bertemu dengan karavan dari Bukhara dan menanyai mereka tentang keyakinan mereka. Berke terkesan dengan keyakinan mereka dan memutuskan untuk masuk Islam oleh para pelancong karavan dan menjadi seorang Muslim. Berke kemudian membujuk saudaranya Tukh Timur
untuk masuk Islam juga. Berke terkesan oleh konsep Islam tentang ikonoplasma dan iman. Berke menjadi seorang muslim yang taat dan tetap seperti itu sepanjang hidupnya. Berkat keislaman Berke Khan, banyak orang-orang Mongol Utara yang masuk Islam. Berke Khan begitu antusias terhadap ajaran Islam sampai-sampai Berke Khan berbaiat kepada Khalifah Islam di Baghdad. Ketika Batu Khan wafat pada tahun 1255, ia digantikan sebentar oleh putranya Sartuk Khan. Tak beberapa lama kemudian Sartuk Khan juga meninggal dunia dan kepemimpinan selanjutnya jatuh ke anak Sartuk Khan, yaitu Ulagchi. Tapi karena Ulagchi dan anak-anak Sartuk lainnya masih kecil-kecil atau masih kanak-kanak, maka kekhanan Golden Horde selanjutnya diberikan kepada Berke yang merupakan paman dari Sartuk Khan pada tahun 1257. Berke Khan adalah seorang penguasa yang cakap dan berhasil dalam mempertahankan dan menstabilkan Golden Horde, Khanat Barat Kekaisaran Mongol. Berke marah kepada Hulagu karena Hulagu menghancurkan Baghdad dan bertekad untuk berurusan dengan Hulagu Khan yang telah membunuh Khalifah Al-Musta'sim dan yang ambisi teritorialnya di Suriah dan Mesir mengancam saudara sesama muslim Berke. Selama masa pemerintahannya, bangsa Mongol akhirnya mengalahkan pemberontakan Danilo dari Halych dan melakukan serangan kedua terhadap Polandia dan Lituania dipimpin oleh Jenderal Burundai pada tahun 1259. Juga pada tahun 1265, Berke melakukan serangan terhadap Bulgaria dan Bizantin Thrace. Mikhail dari Kekaisaran Bizantium juga mengirim banyak kain berharga ke Golden Horde sebagai penghargaan setelahnya. Sementara itu, Ilkhanate yang dipimpin oleh Kitbuga telah berselisih dengan tentara salib yang menguasai Palestina, dan Mamluk telah mengamankan fakta netral dengan mereka, melewati wilayah mereka, dan menghancurkan tentara Ilkhanate di pertempuran Ain Jalut. Kitbuga tewas dalam pertempuran Ain Jalut. Palestina dan Suriah direbut kembali, dan perbatasan yang tersisa dari Tigris selama dinasti Hulagu. Sumpah Berke untuk membalas dendam terhadap Hulagu harus menunggu sampai Hulagu kembali ke negerinya setelah kematian Mongke Khan. Hulagu kembali ke negerinya pada tahun 1262, tetapi alih-alih bisa membalas kekalahannya, Hulagu ditarik ke dalam perang saudara dengan Berke dan Blue Horde. Berke Khan telah menjanjikan kekalahan seperti itu dalam amarahnya setelah Hulagu menghancurkan Baghdad. Sejarawan Muslim Rashiddin Hamadani mengutip Berke Khan yang mengatakan kepada rakyat Mongol dan Muslim sebagai protes atas serangan di Baghdad, dia Hulagu Khan telah menjara semua kota muslim dan telah menyebabkan kematian khalifah. Dengan pertolongan Allah, saya akan memanggilnya untuk mempertanggungjawabkan begitu banyak darah tumpah yang tidak bersalah. Sebelum suksesi, dia juga mengeluh kepada Batu Khan, "Kami membantu Mongke untuk takhta, tapi dia lupa siapa musuh atau temannya. Sekarang dia merebut tanah teman kita Khalifah, dan itu hina." Berke Khan menempati janjinya. Dia bersekutu dengan Sultan Mamluk Baybars untuk melawan Hulagu. Ketika Hulagu kembali ke Ilkhanate,
pada tahun 1262 setelah pengangkatan Kublai Khan sebagai Khan Agung baru, Berke Khan mulai serangkaian serangan yang memaksa Hulagu ke utara untuk menemuinya. Ini adalah konflik terbuka pertama antara bangsa Mongol dan menandai berakhirnya kekaisaran Mongol yang bersatu. Dan sejak itu, Berke dan Hulagu terlibat saling serang. Alasan konflik antara Berke dan Hulagu adalah karena alasan agama dan teritorial. Mongke Khan memberikan tanah Azerbaijan kepada saudaranya Hulagu, padahal tanah tersebut telah diberikan kepada Jochi oleh Genghis Khan. Meskipun Berke tidak menyukai situasinya, dia bersabar sampai Mongke meninggal untuk merebut kembali tanah Azerbaijan dari Hulagu. Berke pada awalnya berhenti melawan Hulagu Khan dari persaudaraan Mongol. Dia mengatakan, Mongol dibunuh oleh pedang Mongol. Jika kita bersatu, maka kita akan menaklukkan seluruh dunia. Tetapi situasi ekonomi Golden Horde karena tindakan Ilkhanate membuatnya mendeklarasikan jihad karena dominasi Ilkhanid atas kekayaan Iran Utara dan tuntutan Ilkhanate agar Golden Horde tidak menjual budak ke Mamluk. Dan pada tahun 1262, konflik berubah menjadi perang terbuka. Hulagu Khan menderita kekalahan telak dalam upaya invasi ke utara Kaukasus pada tahun 1263. Pasukan Hulagu Khan dihancurkan di Sungai Terek oleh keponakan Berke yang bernama Nogay, memaksa Hulagu mundur, dan Hulagu meninggal pada tahun 1265. Berke juga mendukung Arik Boke dalam perang saudara Toluid melawan Kublai Khan dalam sengketa kepemimpinan Khan Agung. Namun Kublai Khan mengalahkan Arik Boke pada tahun 1264. Kubilai memanggil Hulagu dan Berke untuk membicarakan Arik Boke. Namun keduanya menyatakan bahwa mereka tidak dapat menghadiri Kurultai pada saat itu, dan Kurultai baru tidak pernah diadakan. Saat Berke berusaha menyeberangi Sungai Kura untuk menyerang putra Hulagu, yaitu Abako Khan, ia jatuh sakit dan meninggal antara tahun 1266 dan 1267. Ia digantikan oleh Mengu Timur. Kebijakan aliansi dengan Mamluk dan penahanan Ilkhanate dilanjutkan oleh Mengu Timur. Banyak sejarawan sepakat bahwa intervensi Berke terhadap Hulagu menyelamatkan sisa tanah suci, termasuk Mekah dan Yerusalem, dari nasib yang sama seperti Baghdad. Penyebaran Islam terus berlangsung sepeninggal Berke Khan dan menjadi agama yang dominan di kerajaannya. Sejak era Berke Khan, sekolah-sekolah Al-Quran telah didirikan untuk mendidik generasi muda. Di samping untuk Khan sendiri, setiap istri Khan dan para emirnya didampingi oleh para imam dan muazzin. Kerajaan Mongol Islam Golden Horde bertahan setidaknya hingga abad ke-15, ketika kerajaan itu mulai melemah dan wilayah-wilayah yang dikuasainya satu demi satu memisahkan diri.